ketika Kaisar Muawiyah, Heraklius memberikan surat kepada Muawiyah untuk memberikan bantuan ya, untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib, maka kita lihat apa respon daripada Muawiyah. Beliau tulis, apa kata beliau ke Heraklius? Fakfuf ya Herakl anna syarraka wa khubthaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jabaruti wal kibriya, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil mursalin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi alladhina ablu fil islami husnal bala wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqaba as-sabahu wal masa' wa ba'd. Sahabat KNS yang berbahagia, alhamdulillah pada sesi kali ini kita kembali bertemu dengan saya Harif Supriyadi, yaitu kita akan membahas bersama tentang profil salah seorang khalifah di antara khulafa'il Islam. Ya. Apa namanya? Seorang khalifah yang luar biasa ya, memberikan sumbangsih bagi peradaban Islam. Ya, dan juga dia selain dia sebagai seorang khalifah, beliau juga seorang sahabat Nabi. Ya. Pertama, sahabat sekalian yang Allah muliakan, ini salah seorang sahabat yang sebenarnya mendapat pujian Nabi, begitu. Tadi perlu kita ketahui bahwa tidak semua sahabat Nabi yang mendapat pujian langsung, begitu, mendapatkan doa dan sebagainya. Akan tetapi beliau seorang yang mendapatkan banyak kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kepada beliau? In wulita amran fattaqillaha wa'dil. Kalau jika kamu nanti ya, jika antum nanti ditakdirkan untuk menjadi pemimpin umat Islam, maka fattaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan wa'dil, dan berlaku adillah kepada mereka. Jadi itulah sosok seorang sahabat Nabi yang Rasulullah beri kabar gembira kepadanya bahwa dia nanti akan menjadi pemimpin besar. Sahabat KNS yang berbahagia, ini adalah profil sahabat Nabi yang tadi kita katakan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena memang Nabi sendiri yang merekomendasikan, apa kata Rasulullah? Ashabi kan nujum. Ya. Sahabatku itu laksana bintang. Ya. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun dari mereka yang kalian jadikan qudwah atau contoh, maka kalian pasti akan mendapat petunjuk daripada mereka. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa yang didapat oleh sahabat Nabi. Ya, kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang mendapat didikan langsung dari Rasulullah, ya, hidup di zaman wahyu, mendapat tarbiyah, ya, pendidikan langsung dari Nabi. Ya, apa kata Rasulullah begitu? Khair, sebagaimana yang Al-Imam At-Tabrani riwayatkan, kata Rasulullah, khairukum man ra'ani wa amana bi. Apa namanya? Sebaik-baik kamu adalah orang yang melihatku dan beriman denganku. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah termasuk di antara sahabat Nabi yang mulia itu. Baik. Nama beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, atau nama aslinya adalah Sakhar ibni Harbin ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Nah, itu nasab beliau sampai nanti ke Adnan, sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam dan Ibrahim. Nasab beliau, Sayyidina Muawiyah ini bertemu dengan nasab Nabi pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf, ya. Kita lihat nasab Nabi, Muhammad ibnu Abdillahi ibni Abdul Muttalib atau Syaibah ibni Hashim, ya, atau Amr ibni Abdi Manaf ibni Kilab, ibni Qusay ibni Kilab. Dari nasab Sayyidina Muawiyah bertemu dengan nasab Nabi itu di kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Dari ini termasuk qarabah, ya, termasuk kerabat juga masih dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Hashim adalah saudara daripada Abdus Syams. Ya. Baik.
Sahabat kan yang berbahagia, jadi memang sebelum kita panjang ke belakang nanti kita perlu sebenarnya bagaimana si Muawiyah kecil ya. Bagaimana si Muawiyah kecil sebagaimana yang diceritakan oleh ayahnya ya, ini masih masa Abu Sufyan, itu masih masa jahiliyah. Beliau menaruh harapan besar kepada anaknya ini ya. Apa kata Abu Sufyan? Innahu la'azimur ra's wala khaliqu ayyasuda qaumah ya. Dia adalah orang yang memiliki ide besar ya, pemikiran besar dan pantas untuk memimpin kaumnya. Maka mendengar ini ya, istri Abu Sufyan bernama Hindun juga menimpali begitu. Bahkan punya harapan besar lagi daripada sang suami. Apa kata Hindun? Thaqilathu ummuhu law lam yasudil araba qatibatan. Celakalah ibunya. Celakalah ibunya kalau bukan dia nanti yang menjadi pemimpin Arab secara keseluruhan. Maka ini adalah tradisi orang Arab begitu. Kenapa? Karena anak kecil itu selalu digadang-gadang untuk menjadi orang besar ya, menjadi orang penting, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak nanti di masa dewasanya. Maka ini kita patut juga untuk menjadikan metode pendidikan ini ya, anak-anak kita ini generasi Islam ini perlu dididik dengan hal-hal yang lebih utama, yang ditarbiyah atau dididik dengan harapan besar ya, sehingga nanti kemudian dia tumbuh dan kembang menjadi profil yang pribadi yang teguh. Sahabat KNS yang berbahagia, jadi memang Islamnya ya, kita awal dulu bagaimana Islamnya Sayyidina Muawiyah ini. Beliau sebenarnya lebih dulu Islam daripada ayahnya sendiri ya. Itu diceritakannya ketika Nabi Umrah Al-Qadha ya, itu ketika peristiwa Hudaybiyah. Bukan Qadha ya, tapi ketika Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi berangkat ke Hudaybiyah untuk umrah yang saat itu gagal ya, itu tahun ke-6 kenabian. Apa kata Muawiyah dalam hatinya? Waqa'al Islamu fi qalbi. Islam sudah masuk ke hatiku. Artinya aku sudah tertarik untuk masuk Islam. Dan itu diceritakan kepada ibundanya Hindun binti Utbah. Apa kata Hindun? La tukhalif abaka. Jangan sekali-kali kamu menyelisih ayahandamu. Jadi begitu beliau, sehingga tahun depan di saat Rasulullah melakukan umrah qadha ya, beliau katakan wa inni musaddiqun bihi wa akhfaitu islami ya. Pada saat Nabi umrah qadha itu di tahun ke-7 kenabian, kata Muawiyah, aku sudah beriman dengan Rasulullah dan aku menyembunyikan keislamanku ya. Nah, pada saat Fathu Mekah barulah beliau menampakkan dan menyatakan keislamannya secara secara terbuka begitu. Dan sahabat sekalian, jadi Sayyidina Muawiyah ini juga seorang pribadi yang disebut kata para sejarah dengan khalul mukminin atau pamannya orang Islam ya, pamannya orang beriman. Kenapa? Karena saudari beliau itu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu bernama Ummu Habibah ya, radhiyallahu anha. Jadi ini hubungan dekat sekali ya dengan Rasulullah SAW. Maka dan bukan hanya itu ya hubungan beliau dengan Nabi ya, tapi juga seorang sekretaris Rasulullah ya, pencatat wahyu ya, min katabatil wahyi ya. Beliau termasuk di antara orang yang menjadi penulis wahyu. Dan untuk menjadi penulis ini tentu Rasulullah memilih-milih orang ya, tidak sembarang orang untuk menjadi penulis wahyu. Ya, tidak hanya mungkin pandai nulis tapi juga pribadi sebagainya. Karena apa? Karena yang ditulis adalah kalamullah, Al-Quran. Baik, itu adalah kemuliaan yang luar biasa ya. Di samping beliau adalah kerabat Nabi ya, dari sisi saudarinya menikah dengan Rasulullah, dan beliau juga sehingga disebut dengan khalul mukminin ya, yaitu
pamannya orang-orang beriman, kemudian juga beliau mendapatkan doa dari Nabi. Ya, ini yang tidak semua sahabat Nabi ini mendapat doa ini. Ya. Apa Nabi doakan kepada beliau? Allahumma alimhul kitab wa makkin lahul bilad wa qihil azab. Ya Allah, pahamkan dia, beri dia ilmu tentang Alkitab, Al-Quran. Kemudian tundukkan negeri-negeri untuknya. Kemudian jagalah dia dari azab api neraka. Subhanallah. Sebuah kemuliaan yang luar biasa ya. Kita kalau mungkin sosok kita didoakan itu luar biasa ya. Kita mungkin didoakan ibunda kita, didoakan ayahanda kita, mungkin kita mendapatkan perasaan yang gimana begitu ya. Tapi ini bagaimana seorang Muawiyah itu didoakan oleh Nabi. Maka ini menjadi bantahan ya bagi beberapa orang ya, mungkin di antara kaum muslimin juga banyak begitu menganggap jelek kepada Muawiyah ya, berburuk sangka kepada beliau yang memberikan cap indir itu kepada beliau, sedang beliau adalah sahabat Nabi. Dan kita maklumi bahwa memang banyak akhbar ya, riwayat yang sampai ke tangan kaum muslimin itu dengan dalam kondisi yang tidak sahih atau palsu secara fakta. Nah, oleh karenanya sahabat sekalian, kita perlu berhati-hati dalam menerima riwayat sejarah yang ada dalam buku-buku sejarah. Di samping itu Nabi juga memberikan kabar gembira kepada beliau ya. Nabi punya prediksi. Kata Nabi, ya Muawiyah. Ini saat Nabi lagi lagi bersama Nabi gitu ya. Karena beliau memang sekretaris gitu ya, tukang tulis wahyu, maka wajar kemudian dekat dengan Nabi. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Ya Muawiyah, in wulita amran fattaqillaha wa'dil. Wahai Muawiyah, kalau kemudian nanti kamu akan mendapat amanah sebagai pemimpin kaum muslimin, maka bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada mereka. Dan Muawiyah mungkin paham atau menunggu-nunggu hal ini gitu ya. Menunggu-nunggu hal ini sampai beliau diberikan amanah itu. Ya. Kita tidak panjang lebar membahas bagaimana perselisihan beliau dengan Sayyidina Ali, akan tetapi beliau tidak sama sekali bersalah karena memerangi Ali, dan Sayyidina Ali juga tidak bersalah karena memang hak ya. Kenapa beliau memerang Ali? Karena beliau adalah walinya atau kerabatnya Sayyidina Utsman yang terbunuh secara zalim, dan beliau paham betul ayat Quran yang mengatakan bahwa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan. Siapa yang mati terbunuh karena kezaliman, maka kami berikan wewenang bagi walinya, kerabatnya untuk melakukan eksekusi. Maka ini ijtihad daripada Muawiyah, dan beliau mengatakan ya, apa kata beliau, innilah ubayyi'uhu hatta yuslima ilayya qatalata Utsman. Saya tidak akan membaiat Ali ya, sampai Sayyidina Ali menyerahkan pembunuh Utsman kepada Muawiyah. Maka di sini memberikan fakta bahwa beliau tidak ada sedikit pun tamak atau berniat untuk merebut kekhilafahan daripada Ali atau memerangi Ali karena menuntut kekhilafahan. Jadi na'udzubillah min dzalik, daripada riwayat yang bohong tersebut. Di antara ini penting juga nih, di antara riwayat juga yang membantah bahwa beliau itu tamak ya, memerangi Ali karena kedudukan. Itu adalah riwayat yang beliau ceritakan juga ketika Kaisar Romawi Heraklius memberikan surat kepada Muawiyah untuk memberikan bantuan ya, untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Maka kita lihat apa respon daripada Muawiyah. Beliau tulis, apa kata beliau ke Heraklius? Fakfuf ya Herakl anna syarraka wa khubthaka. Ya. Wa Heraklius, hentikanlah kekejianmu dan keburukanmu terhadap kami ya. Wa illa, kalau tidak, ataituka
jaishin jarrarin, saya akan mendatangimu dengan tentara yang besar, ya, wa ana tahta imrati aliyin. Nah, coba bayangkan sahabat sekalian, kata beliau, saya akan menemuimu dengan tentara yang besar dan saya di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hatta umallikahul ardallati tahta qadamaik, sampai aku tundukkan negeri yang di bawah kekuasaanmu untuk Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini bukti bahwa beliau memerangi Ali di perang Siffin itu bukan karena niat untuk merebut kursi kekhilafahan, tapi memang murni ijtihad dia untuk menuntut balas para pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sahabat sekalian, kita lanjut bahwa Muawiyah ini adalah sosok yang luar biasa ketika diberikan kepemimpinan gitu ya. Ya, beliau adalah khalifah pertama, ya, khalifah pertama yang mencoba untuk merilkan kabar gembira dari Nabi, yaitu apa? Tentang penaklukan Konstantinopel. Ya, beliau orang pertama yang menyuruhkan jihad untuk mengepung Konstantinopel itu, dan memang tidak berhasil begitu ya. Ya. Kita lihat lagi di antara di antara kedudukan beliau yang mulia, ya, di antara sikap beliau yang patriot begitu, beliau memang terdata dalam sejarah itu menjadi ya penjaga tapal batas umat Islam begitu. Masa saat beliau memimpin itu luar biasa ya, tapal batas saat itu yang dengan Romawi ya, dan Persia di Irak sebagainya, itu betul-betul aman dan luar biasa. Sehingga karena saking amannya begitu ya, karena beliau itu menjadi gubernur Syam itu zaman Khalifah Umar. Ya, ini juga sekaligus bantahan ini kepada sebagian cendekiawan yang mengatakan Utsman itu nepotisme, yaitu memberikan amanah kepada kerabatnya. Ini bantahan. Ya, kenapa? Karena Muawiyah itu menjadi Amir Syam itu pada saat Khilafah Umar bin Khattab. Dan Utsman hanya sekedar meneruskan aja, ya, menetapkan apa yang kemudian Umar tetapkan. Maka tidak ada sedikit pun gonjang-ganjing ya ketika beliau memimpin Syam sampai menjadi khalifah dan berpusat di Damaskus begitu. Sehingga ada orangnya, wahai Amirul Mukminin, ya, apa yang menyebabkan sehingga selama Anda memerintah tidak ada kerusuhan dan ketidakstabilan begitu ya. Maka kata beliau, inni la ad'u sayfi haitsu yakfini sauti. Saya tidak akan menggunakan pedang selama saya masih bisa menggunakan cambuk. Ini hikmahnya. Ya. Kemudian wala ad'u sauti haitsu yakfini lisani. Saya tidak akan menggunakan cambuk di mana selama saya masih bisa menggunakan lisan saya. Gitu. Artinya apa? Selama bisa dengan musyawarah bicara, maka tidak digunakan cambuk gitu. Apa kata beliau? Walau anna baini wa baina ra'iyati sya'ratan, ya, mangqata'at, ya. Kalau seandainya, ini bayangkan beliau menganalogikan betapa beliau itu hikmahnya dalam mengelola pemerintahan sehingga tidak ada kerusuhan. Apa kata beliau? Walau anna baini wa baina ra'iyati sya'ratan mangqata'at. Ya, kalau seandainya di antaraku dan di antara wargaku, rakyatku, sehelai rambut, yang kedua ujungnya dipegang olehku dan oleh mereka, rakyatku, maka tidak akan terputus, kata Sayyidina Muawiyah. Kemudian kaifa yakunu dzalik? Bagaimana bisa demikian, kata si penanya. Kata beliau apa? Idza madduha arkhaituha wa idza arhuha madattuha. Kalau ujung rambut itu ditarik oleh rakyatku, maka aku ulurkan di ujung lainnya. Nah, ketika mereka ulurkan, maka aku tarik ujung lainnya. Begitulah strategi beliau dalam mengelola pemerintahan, sehingga ya beliau memerintah itu mulai dari menjadi gubernur Syam sampai jadi khalifah itu selama 40 tahun lebih ya. Total beliau jadi khalifah itu sekitar 19 tahun lebih sedikit. Jadi begitulah beliau dalam memimpin umat Islam
di tengah-tengah memberikan sumbangsih yang besar ya dalam bagi umat Islam ya. Banyak peperangan ya, banyak penaklukan yang beliau taklukkan, itu bisa kita baca di buku-buku sejarah ya, mulai dari Mawara'an Nahar yang negeri-negeri setelah Iran, kemudian negeri-negeri Romawi ya, yang tadi beliau hampir sampai ke Konstantinopel mengepungnya namun tidak berhasil. Itu adalah khalifah yang juga sekaligus mujahid begitu. Nah begitu para sahabat sekalian ya, di samping beliau seorang pemimpin yang tangguh ya, politisi yang ulung, beliau juga seorang yang alim dalam hal agama gitu. Beliau juga seorang yang abid ya, seorang ahli ibadah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diberikan tanggapan mengenai Muawiyah itu autara qabla subhi bi raka'ah. Muawiyah itu sering salat malam, kemudian dia hanya salat witir 1 rakaat sebelum subuh. Artinya apa? Dia salat malam sepanjang waktu. Kemudian ditanya hal ini kepada Ibnu Abbas. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Innahu la ahsan. Itu benar-benar bagus sekali kata Ibnu Abbas. Wa innahu la faqih. Dia benar-benar faqih kata Ibnu Abbas. Di lain hal juga kata beliau innahu la alimun. Dia benar-benar orang alim. Wajar kemudian, kenapa tidak? Karena beliau orang yang mendapat doa dari Nabi, Allahumma alimhul kitab, ya Allah berilah Muawiyah itu ilmu akan Alkitab, Al-Quran. Maka wajar kemudian dia menjadi orang yang alim dalam kitabullah. Para sahabat sekalian, mungkin demikian sesi profil Khalifah Islam untuk pertama kali ini. Sampai jumpa nanti di profil berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.